Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Joki Bong Menalu dari Prodi Perbankan dan Keuangan dengan NIM 241751012. Saat ini saya akan membuat video tentang internal dan external growth yang merupakan tugas UTS dari Ibu Dr. Yasmil Khairunisa Mutsar SP MBA. Nah, teman-teman semua, saat ini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan definisi ataupun arti dari internal dan external growth. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya internal growth itu merupakan pertumbuhan yang dilakukan oleh perusahaan melalui peningkatan kapasitas, efisiensi, dan dari dalam organisasi. Yang kedua yaitu external growth. External growth merupakan strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan akuisisi, merger, dan juga bentuk kemitraan dengan perusahaan lain. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah menerangkan nih tentang definisi dari internal dan juga external growth. Nah, apakah teman-teman bertanya apa saja contoh dari internal maupun external growth ini? Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang contoh dari internal growth. Yang pertama itu adalah pelatihan karyawan. Misalnya nih, sebuah perusahaan perangkat lunak mengadakan program pelatihan kepada karyawannya agar karyawan ini dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua adalah disertifikasi produk. Nah, teman-teman semua, contoh dari sertifikasi produk ini adalah jika perusahaan makanan dapat mengembangkan lini produk baru seperti snack sehat ataupun menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari external growth, teman-teman. Yang pertama itu adalah akuisisi perusahaan. Nah, di mana perusahaan teknologi contohnya dapat mengakuisisi startup yang memiliki teknologi baru untuk mempercepat inovasi dan juga mengakses pasar yang ada, teman-teman. Yang kedua adalah merger. Apakah teman-teman tahu apa ini arti dari merger? Nah, merger itu adalah dua perusahaan retail bergabung untuk menciptakan sinergi dan juga meningkatkan efisiensi untuk memperluas pangsa pasar bersama. Nah, yang ketiga teman-teman adalah joint venture. Joint venture ini seperti dua perusahaan otomotif membentuk joint venture untuk mengembangkan mobil listrik. Nah, berbagai risiko dan juga sumber daya serta dapat memanfaatkan keahlian masing-masing yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman sudah tahu nih apa perbedaan dari internal dan external growth? Nah, apabila teman-teman belum tahu, simak terus ya teman-teman video saya. Nah, perbedaan yang pertama dari internal dengan eksternal ini adalah dari segi pertumbuhan. Apabila di segi internal growth, pertumbuhan berasal dari upaya dan inisiatif yang dilakukan di dalam perusahaan sendiri, seperti peningkatan efisiensi, inovasi produk, dan juga ekspansi operasional. Berbanding terbalik dengan external growth, yang dimana di dalam external growth, pertumbuhan berasal dari interaksi dengan perusahaan lain, seperti melalui akuisisi, merger, dan juga atau kemitraan. Nah, perbedaan yang kedua adalah dari segi memerlukan waktu yang lebih lama dan melibatkan perubahan dalam proses internal, manajemen sumber daya, dan strategi pemasaran. Sedangkan di external growth itu cenderung lebih cepat karena mengandalkan integrasi dengan entitas lain, tapi bisa saja lebih kompleks teman-teman dan memerlukan manajemen integrasi. Nah, yang ketiga adalah internal growth, risikonya itu lebih terkelola dan terprediksi, dan juga karena perubahan yang dilakukan dalam konteks yang lebih familiar bagi perusahaan. Sedangkan dalam external growth, dia itu lebih ke risikonya yang terkelola dan terprediksi, teman-teman, karena perubahan dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah tentang apa sih dari jenis-jenis perbandingan antara internal growth dan external growth berikut dengan contohnya. Apabila teman-teman masih penasaran, simak terus video ini, teman-teman. Teman-teman pasti penasaran apa saja perbandingan dan jenis-jenis internal growth dan external growth berikut dengan contoh-contohnya. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah internal growth. Jenis perbandingan yang pertama itu adalah peningkatan penjualan, teman-teman. Nah, contohnya yaitu
perusahaan retail meningkatkan penjualan dengan pemasaran yang menarik dan juga seperti diskon dan juga promosi tertentu. Nah, yang kedua itu inovasi. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan teknologi dapat mengembangkan smartphone baru dengan fitur canggih untuk menarik lebih banyak perhatian dari pelanggannya. Yang ketiga itu adalah pelatihan karyawan, teman-teman. Sebagai contoh dari pelatihan karyawan ini adalah perusahaan atau lembaga-lembaga organisasi lain dapat memberikan pelatihan keterampilan yang baru kepada karyawannya yang nantinya dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kepada layanan kepada pelanggan, teman-teman. Yang terakhir adalah peningkatan efisiensi. Nah, teman-teman, pabrik ataupun perusahaan dapat memperbarui mesin yang dapat memproduksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, yang terakhir saya akan memberikan jenis-jenis dan juga contoh perbandingan dari external growth, teman-teman. Yang pertama itu adalah franchise. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang Indomaret? Nah, Indomaret ini merupakan salah satu minimarket yang memberikan lisensi kepada pihak lain untuk membuka cabang dengan merek yang sama dan juga memperluas jangkauan tanpa investasi langsung dari perusahaan Indomaret ini sendiri. Nah, makanya teman-teman, Indomaret ini selalu ada dimanapun dan sangat mudah dijangkau oleh para customer seperti kita ini. Yang kedua adalah merger. Nah, contoh dari merger ini yang pertama adalah seperti dua perusahaan makanan bergabung untuk membentuk entitas baru yang lebih kuat. Yang terakhir yaitu joint venture, teman-teman. Sebagai contoh, yaitu dua perusahaan otomotif bekerja sama untuk membentuk mobil listrik, yang mana nantinya pekerjaan untuk membuat mobil ini lebih efisien, teman-teman. Nah, teman-teman, saya rasa penjelasan saya barusan sangatlah sesuai dan juga sangat lengkap. Saya berharap dengan adanya video ini semuanya akan dapat lebih mudah untuk mengerti. Sampai saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.